Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah. Anta imamul hadra. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah ia dan diamlah. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah fi kitabillah Al-Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan zahir dan batin insyaallah, diberikan waktu luang dan kesempatan, dan diberikan keistiqomahan hati. Karena banyak manusia umurnya panjang, badannya sehat, waktu luang ada, kadang keistiqomahan tidak ada. Mudah-mudahan kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menjalankan ketundukan, ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan seluruh dan semua ibadah yang kita lakukan diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sampai detik ini kita Allah izinkan menjalankan kehidupan ini, telah melaksanakan ibadah yang agung dan ibadah yang mulia, Idul Adha dan penyembelihan kurban. Karena kurban itu bahasanya adalah qaraba, bahasa Arab artinya dekat. Apa yang bisa kita pahami, semakin dekat kita kepada Allah. Jadi dengan melaksanakan ibadah kurban, kita wajib semakin dekat kepada Allah dengan jalan salat 5 waktu, salat jamaah, salat sunnah, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita berharap
kedepannya kita selalu berubah kepada yang lebih baik, agar Allah memberikan yang terbaik juga kepada kita hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antaranya adalah kalau kita khususnya laki-laki disyariatkan untuk pelaksanaan ibadah Jumat, maka yang terbaik itu adalah ikuti aturan-aturan dari ibadah Jumat tersebut. Di antaranya adalah yang dibimbing oleh baginda Rasul, usahakan datang lebih awal untuk melaksanakan ibadah ke masjid, ibadah Jumat. Rasul menyatakan, man ghasalah yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat. Jadi sebelum berangkat salat Jumat itu mandi dulu. Ghuslal janabah, bagaikan dia mandi janabat, artinya dia basahkan seluruh tubuhnya. Kemudian tsumma rahah, dia bersegera datang ke masjid, mandi sebelum berangkat. Kemudian mandinya seperti mandi janabat, dia basahkan seluruh tubuhnya. Kemudian dia bersegera, bacapek-capek, artinya hendak singgah kanendoh, tidak membuang-buang waktu. Bersegera dia datang ke masjid, faka'annama qurba badanah, bagaikan pahalanya Allah siapkan dia berkorban dengan 1 ekor onta. Itu korban yang paling hebat itu, yang luar biasa. Hadirin kaum muslimin, kalau sapi aja sekarang ada sampai 17 juta, mungkin ratusan juta malahan. Dia bagaikan berkorban 1 ekor onta, yang sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin, artinya apa yang bisa kita petik? Allah menjanjikan pahala yang begitu besar bagi yang mengutamakan datang ke masjid untuk pelaksanaan ibadah Jumat. Hadirin kaum muslimin, bahkan Rasul menyatakan, faida hadaral imam, apabila imam telah datang, khatib telah datang, hadaral malaikah, malaikat-malaikat pun ikut hadir. Kalau imamlah datang, khatiblah datang, para malaikat Allah juga hadir. Tujuannya yastami'una zikra, untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang khatib. Apa yang bisa kita petik? Malaikat saja mandanga khutbah yang disampaikan oleh khatib. Sekarang kita makanya ndak boleh lalu dalam mandanga khutbah tu, ndak boleh main handphone, harus istama'ah, mandanga. Kenapa? Yang disampaikan oleh sang khatib itu adalah ayat-ayat Allah. Wa idza quri'al Quran fastami'. Itu dalilnya tadi itu. Kalau ada dibacakan ayat Al-Quran, dengar. Wa ansitu, ansit, diam. Kalau kita dengar, kita diam, Allah janjikan berikan rahmatnya. Mandanga saja ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan, kita mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, yang kedua adalah berusaha untuk melaksanakan salat sunnah sampai di masjid. Kadang datang lai duluan, capek tiba, ambil duduk paling belakang, ndak lalu salat sunnah doh. Idza dakhala ahadakumul masjid, apabila seseorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, falyajlis, jangan duduk dulu. Jadi kalau masuk ke dalam masjid itu jangan duduk dulu, hatta yusalli rak'atain, sebelum melaksanakan salat 2 rakaat. Jadi hadirin kaum muslimin, setiap masuk ke rumah saji, apalagi hari Jumat, usahakan cepat datang, jangan duduk dulu sebelum salat 2 rakaat. Syukur-syukur kalau bisa 4 rakaat.
salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, banyak salat yang bisa kita kerjakan. Itu dalam pelaksanaan ibadah sunnah. Makanya usahakan datang cepat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bahkan juga termasuk di dalam pelaksanaan ibadah Jumat tersebut, usahakan penuhkan shaf yang terdepan. Kadang-kadang penguruslah selalu menyampaikan, panitia pembawa acara, Bapak penuhkan shaf yang di depan. Betul itu. Khairu sufufir rijal awwaluha, kata Rasul. Sebaik-baik shaf laki-laki dewasa itu di depan. Wa syarruha akhiruha. Kurang enak juga dengar ini. Kurang baik shaf yang di belakang itu. Syar, tidak baik. Maka usahakan datang cepat, ambil shaf yang terdepan. Nah, begitu caranya. Lah panuh baru kedua, ketiga, ketem terus. Nah, gitu. Itu ada tata cara dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga termasuk pelaksanaan dalam ibadah salat tersebut, salat Jumat terutama, tidak berbicara saat khatib berkhutbah. Karena di sini adalah bahasanya fastami'u. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Man ghassala yaumul jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat, wa ghassala, kemudian dia menyempurnakan mandi itu bersih-bersih, summa bakara wa batakara wa masya wa lam yatub wa nada imam, dia bersegera datang, tidak berbuat sia-sia, ambil shaf yang terdepan. Apa kata Rasul? Dijelaskan wastama, kemudian dia mendengarkan, walam yalgha, tidak melakukan perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sianya artinya tidak melakukan hal-hal sifatnya akan mengganggu fokus terhadap pendengaran khutbah tersebut. Apa janji Allah melalui Rasul? Kana lahu bi kulli khutwatin amali sanah. Tiap satu langkah yang dilangkahkan datang ke masjid itu dibalas setahun pahala oleh Allah. Siyamuha wa qiyamuha, pahala siam puasa setahun, qiyamul lail salat malam setahun. Salangkah abara langkah awak tadi dari rumah tu, satu langkah dibalas oleh Allah pahalanya puasa setahun dan qiyamul lail salat malam setahun. Kan luar biasa itu. Tapi syaratnya datang capek, ambil shaf terdepan, tidak melakukan perbuatan sia-sia, dengarkan khutbah, karena Allah maha segala-galanya. Itu kan penting bagi kita perhatikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasul menyatakan, idza qulta li sahbika, jika seseorang menyatakan kepada orang lain, saudaramu siapa saja, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wal imam yakhutub, imam sedang berkhutbah, khatib sedang berkhutbah, ansit, diam, diam, faqad lagauta, kata Rasul, dia telah berbuat sia-sia. Nah, kan penting tuh. Jadi kalau ada kawan main kunci, main tasbih, jangan pakai suara saja, tidak boleh. Jangan pakai tidak boleh saja. Faqad lagauta. Qad di sana taukid. Maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Sia-sia itu artinya Jumat awak itu sia-sia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga jangan tidur, jangan melakukan hal sifatnya yang akan mengganggu ibadah kita dalam pelaksanaan Jumat tersebut. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan dari hari ke hari kita selalu meningkatkan kualitas, kuantitas amal soleh kita, karena itulah yang akan dinilai oleh Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Fahtabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah dibalas 10 kali lipat, dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa menghadap kepada Allah maka balasannya seimbang dengan yang dilakukannya, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum zakiyan ya arhamar rahimin wa qulubuhum katsiran nafian wa jasaduhum sihatan wa afiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Bismillah.